Bab 2979. Nimo Yu yang datang memprovokasi lagi. Namun setelah berjalan 2 langkah, saat masih ada 10 langkah jaraknya dari platform giok, wajah Ceromelu memucat, puluhan ribu energi pedang di luar tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Swoah! Melihat energi pedang itu lolos, Ceromelu berekspresi muram. Tidak menunggu formasi beraksi, dia berinisiatif mundur dan menyerah untuk melanjutkan ujian. Mendarat di tepi pulau, tiba-tiba terdengar desahan di luar arena. Sayang sekali, Ceromelu menggunakan ilmu sihir ini, tetapi dia masih gagal menyentuh platform giok. Aku sekarang sangat penasaran, apakah ada orang yang bisa mendapatkan barang berharga di platform giok? Teman seiman, aku rasa kalian tidak perlu berharap lagi. Takutnya hanya Sony Yuan, Yamin Wei dan yang lainnya, baru bisa. Daftar galaksi ada pergerakan lagi. Meski Tuan Muda Lu tidak berhasil, peringkatnya juga naik 2 peringkat, melampaui gadis suci Sue. Ceromelu juga cukup puas melihat peringkat di daftar galaksi. Dirinya juga tidak pernah berpikir bisa mendapatkan harta karun di platform giok, tetapi peringkatnya naik, melampaui Leila Sue, itu sudah cukup bagus. Ceromelu, kemana arah beberapa langkah selanjutnya? Saat Ceromelu kembali ke posisi semula, Sony Yuan bertanya. Menjawab pertanyaan kepala sekte muda, setelah mencapai langkah ke-20, tekanan ada pada aturan sumber energi, dan kemudian pada persepsi pergerakan langit, aku melepaskan sumber energi pedang, rintangan ini lolos, tetapi pergerakan langit tidak lolos. Ceromelu menggelengkan kepalanya. Sumber energi harus cukup kuat, persepsi pergerakan langit juga harus sampai batas tertentu. Sony Yuan berdiri. Kepala sekte muda, juga berminat. Ceromelu bertanya. Hanya main-main, tunjukkan kekuatan, agar beberapa orang tidak mengira bahwa kekuatanku sama dengannya. Sony Yuan tersenyum dan melirik Yamin Wei yang tidak jauh. Tampak jelas, terhadap inisiatif dirinya barusan, pihak lawan tampak sedikit tidak puas, dan tidak senang. Sony Yuan berada di urutan ke-7 dan Yamin Wei berada di urutan ke-8. Meski tidak beda jauh, Sony Yuan yakin dirinya jauh lebih kuat dari Yamin Wei. Putra Suci Yuan maju, selanjutnya akan ada pertunjukan bagus. Saat Sony Yuan memutuskan untuk naik ke atas panggung, kebisingan di tempat itu 10 kali lebih kuat daripada saat Ceromelu maju. Sony Yuan adalah 10 besar pejuang kebanggaan yang terhormat, jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Di mata semua orang yang penuh penantian atau skeptis, Sony Yuan mengerahkan banyak reiki di seluruh tubuhnya, cepat di awal dan kemudian melambat, meskipun beberapa langkah terakhir sedikit mengejutkan, dia akhirnya berdiri di area platform giok dan mendapatkan salah satu harta karun kuno berbentuk vas porselen. Setelah kesuksesan Sony Yuan, sebelum semua orang bisa mendiskusikannya, Yamin Wei muncul lagi. Meskipun prosesnya sedikit lebih lambat dari Sony Yuan, Yamin Wei juga menyelesaikannya, tetapi hanya mengambil sebuah barang berharga di tepi platform giok. Keberhasilan keduanya tidak hanya membuktikan bahwa kekuatan mereka berada di peringkat 10 besar daftar galaksi, dan sangat terhormat, tetapi juga memobilisasi sebagian besar dari 50 kultivator teratas dalam daftar galaksi untuk berpartisipasi. Namun, tidak satu pun dari orang-orang lanjutan ini yang berhasil, dan mereka semua kalah dalam 10 langkah terakhir. Finola Su, Leila Sue dan Ye Zun juga mencobanya. Namun, tidak ada yang bisa melewatinya. Finola Su menggelengkan kepalanya tak berdaya. Meskipun gelang giok itu terlihat bagus, tapi terlalu sulit untuk disentuh. Alhasil, pemandangan menjadi agak sepi. Banyak orang mengalihkan perhatian ke beberapa pejuang kebanggaan yang belum juga melangkah maju. Sekarang semua orang tidak lagi berpikir diri mereka bisa mendapatkan barang berharga itu, tetapi mereka ingin tahu apa yang bisa dicapai oleh pejuang kebanggaan lainnya dan apakah mereka akan menjungkir balikannya. Misalnya, Jaiden Xiong, yang selalu duduk tegak, termasuk Niko Bai, yang bersembunyi di paviliun dengan kabut putih yang membuat orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hanya saja menghadapi tatapan semua orang,
Jaiden Xiong hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dirinya tidak tertarik. Adapun paviliun kabut putih, juga sama tidak ada perubahan, dan sepertinya Nico Bai juga tidak berencana untuk mencobanya. Melihat tidak ada yang akan menantang lagi, Nimo Yu yang baru saja kembali, menatap Eric Qin dan mengalihkan pandangannya lagi. Rencana dirinya sebelumnya diberhentikan dengan enteng oleh Eric Qin, dan juga berbalik menjadi serangan untuk dirinya, tetapi sekarang kebetulan ada kesempatan lain. Teman seiman Cheng, sebelumnya kamu meminta aku menyarankan pejuang kebanggaan dalam daftar yang lebih rendah darimu. Aku memang tidak bisa memberikannya, tetapi sekarang pemilik paviliun harta karun sudah memberikan kesempatan yang begitu bagus kepada kita semua. Nimo Yu melakukan trik lagi dan berjalan sambil tersenyum. Jalan galaksi ini menurutku bagus. Bukan hanya tidak berbahaya, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan dapat meningkatkan peringkat dalam daftar galaksi. Teman seiman Cheng tidak perlu takut lagi. Kak Cheng, lihat periode waktu ini, semua teman seiman telah melampauimu, dan kamu sudah hendak jatuh dari daftar. Kamu tidak khawatir. Kecuali jika kamu benar-benar seperti yang dikatakan oleh orang luar dunia, kamu benar-benar membunuh Raja Jahat ke-18 dengan trik tipu daya, maka aku hanya bisa menyesal. Bahkan wanita cantik seperti gadis suci Su pun tertipu olehmu. Pernyataan Nimo Yu sedikit menyindir namun halus. Tampaknya setelah dikalahkan oleh Eric Qin sebelumnya, dia juga jauh lebih pintar. Dia juga sengaja melepaskan suaranya kali ini, memungkinkan banyak kultivator untuk melihat kemari. Dan kali ini, semua orang menunggu kedatangan pejuang kebanggaan di jalan galaksi, jadi kata-kata Nimo Yu lebih menarik perhatian dari sebelumnya. Eric Qin mengangkat alisnya, Nimo Yu ini benar-benar mampu membuat gelombang, kali ini sebelumnya dia mengalah, datang lagi untuk memprovokasi dirinya. Teman seiman Yu, kamu benar-benar membantuku berpikir, dalam segala hal selalu ingat denganku. Eric Qin mencibir. Tentu, berkat perawatan teman seiman Cheng, tentu saja aku, Nimo Yu akan selalu mengingatnya di hati. Nimo Yu juga berekspresi suram. Ye Zun, aku ingat ada pepatah lama. Eric Qin menoleh, melihat ke samping. Yang menjelaskan bahwa aku sendiri saja tidak cemas, tetapi teman seiman Yu sudah cemas. Bagaimana cara mengatakannya? Itu namanya, Kaisar tidak cemas, Kasim yang cemas. Ye Zun berkata dengan serius. Oh iya, teman seiman Yu, perhatianmu padaku benar-benar sesuai dengan kalimat ini. Eric Qin menepuk bahu Nimo Yu. Apa maksud kata-kata Eric Qin ini, apa itu Kasim? Nimo Yu tertawa datar, ekspresinya sedikit berubah, tidak bereaksi untuk sementara waktu, tetapi secara naluriah merasa Eric Qin tidak mengatakan sesuatu hal yang baik. Kemudian, ada ledakan tawa di sekitar. Apa yang kalian tertawakan? Nimo Yu mengerutkan kening. Teman seiman Yu, apakah kamu tidak tahu apa itu Kasim? Ini adalah apa yang Istana Fana sebut sebagai pelayan yang pengecut. Seorang kultivator yang memiliki hubungan dengan Nimo Yu, langsung mengirimkan transmisi suara. Kamu sedang memarahiku. Baru kemudian Nimo Yu mengerti, dan langsung marah. Eric Qin ini menggambarkan diri sendiri sebagai kaisar dan menggambarkan dirinya sebagai pria yang akarnya sudah terputus. Nimo Yu, kamu ingin aku pergi ke jalan galaksi, bukannya tidak bisa. Eric Qin mengabaikan kemarahan Nimo Yu dan langsung berdiri dari posisinya. Ingin melihatku membuat lelucon dan dipermalukan, tidak masalah, hanya beberapa kata saja tidak cukup. Eric Qin menatap Nimo Yu dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Nimo Yu mengerutkan kening. Kita bertaruh saja, jika aku bisa masuk ke 50 besar daftar galaksi, kamu akan memberiku 2 juta koin roh emas ungu. Jika aku bisa mencapai area platform giok, kamu beri aku 5 juta koin roh. Apa kamu berani? 5 juta koin roh emas. Wajah Nimo Yu sedikit jelek. Begitu Eric Qin buka mulut, angkanya tidak kecil. Meskipun dia adalah putra pemilik kota kuno Linjiang, tapi di tangannya masih ada 10 juta lebih koin roh emas. Bersambung.